Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 30 ular hijau ekor merah dievakuasi tim damkar dari halaman rumah warga di Kecamatan Juiring, Kabupaten Klaten. Atlet wushu asal Doplang, Kabupaten Semarang kembali meraih medali emas pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Isi libur Natal dan Tahun Baru, siswa SD melihat rumah industri lilin di Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar menggelar khitanan massal gratis dan pembagian kursi roda di Pendopo Kebumen, Kabupaten Kebumen. Bakti sosial yang digelar di tengah event Karnaval SCTV ini selain untuk membantu orang yang tidak mampu, juga kepedulian kita adalah harapan mereka. Ratusan anak-anak dari keluarga kurang mampu Sabtu pagi memenuhi Pendopo Kebumian, Kabupaten Kebumen. Anak-anak yang mayoritas sekolah di tingkat SD ini akan bersiap mendapatkan bantuan sunatan massal gratis dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kebumen. Meski ada beberapa anak takut, tapi acara khitanan berlangsung aman dan lancar. Bagi orang tua, kegiatan ini sangat bermanfaat dan dinanti, mengingat biaya khitan cukup mahal. Rasanya udah disunat. Sakit nggak tadi dasnya? Lumayan. Aku nggak kalau pas waktu disunat. Senang nggak tadi? Senang ya? Adik kelas berapa? Sangat menyenangkan sekali mengikuti bagi orang yang tidak memiliki. Terima kasih banyak pada SCTV bagi peduli amal kasih. Semoga makin sukses, makin berkah dunia sama. Selain khitanan massal, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar juga memberikan bantuan kursi roda kepada kaum disabilitas secara gratis. 5 lokasi, yaitu di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong, di Rumah Sakit Sudirman, Rumah Sakit Perembun, Puskesmas Sadang, satu lagi di Pendopo. Untuk melihat antusias yang ikut khitanan Bu, antusiasnya seperti apa? Antusiasnya luar biasa nih, semua pada luar biasa ya, maksudnya menginginkan ini sempitan massal ini selalu ada. Ya, kebetulan ini kita sini ada Karnaval SCTV, jadi membantu di daerah sini juga. Dan ini mungkin hanya di Kebumen atau akan dilaksanakan di beberapa daerah lain? Insya Allah ada di tempat lain. Sebelumnya kita di Tasikmalaya dan di daerah Sumatera juga ada. Saya lihat ramai banget dan antusias karena ini ada khitanan gratis dan YPP sangat senang bisa membantu dari masyarakat ini. Tak hanya dilakukan di Joglo Kebumen, khitanan massal secara gratis juga dilakukan di sejumlah tempat, di antaranya Rumah Sakit PKU Gombong, Rumah Sakit Sudirman, dan Rumah Sakit Perembun. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen. Atlet wushu asal Doplang, Kecamatan Wawen, Kabupaten Semarang, Tarisa Dea Florentina kembali meraih medali emas pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Ini adalah emas SEA Games kali kedua dari Tarisa untuk Indonesia. Acara khusus digelar pemerintah Kabupaten Semarang Jumat pekan lalu untuk memberikan penghargaan kepada Tarisa Dea Florentina. Atlet wushu asal Doplang, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, kembali mengharumkan nama Indonesia setelah meraih medali emas kelas sandal 56 kg SEA Games 2025 di Thailand. Emas SEA Games kali ini menjadi emas kedua bagi Tarisa setelah sebelumnya juga meraih emas pada SEA Games Kamboja tahun 2023. Rasanya sangat bangga sekali dan terharu karena Tarisa kali ini bisa mempertahankan emas lagi yang di SEA Games Thailand ini. Tarisa naik kelas menjadi kelas 56 kg putri. Biasanya Tarisa main di 52 dan kali ini di 56. Alhamdulillah bisa menempatkan
mempertahankan emas lagi. Dan di balik emas ini emang banyak lika-liku perjuangan supaya menjadi emas SEA Games kali ini. Jadi menjadi kebanggaan kita semua, menjadi kebanggaan Kabupaten Semarang, menjadi kebanggaan negara yang kita cintai, Indonesia. Yang kedua, kami juga berharap anak kita yang lainnya, para atlet-atlet tadi sudah banyak juga yang meraih prestasi di Popda ya. Pemkab Semarang memberikan penghargaan kepada 267 atlet dan pelatih yang berprestasi di tingkat daerah dengan total anggaran sebesar 227 juta rupiah. Khusus untuk Tarisa akan diberikan bonus khusus untuk prestasi internasional yang telah diraihnya. Ia juga sempat diarak menggunakan mobil jeep dari pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang menuju rumah Tarisa di Doplang, Bawen. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Atlet skateboard Basral Greito Hutomo meraih emas di SEA Games Thailand. Ia menjadi juara di nomor ekstrim skateboard street putra. Ia berharap Pemda bisa membangun area skatepark agar para atlet tidak hanya berlatih di jalanan. Momen emas di cabur skateboard SEA Games ini begitu membahagiakan. Bukan hanya bagi Basral, atlet skateboard asal Indonesia, tetapi terlihat juga pelatih Malaysia ikut merayakan keberhasilan Basral yang berhasil membuat trik bigger flip on skateboard. Saat ini Basral telah kembali ke rumahnya di Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Basral bercerita ia pernah frustasi karena kalah pada kejuaraan internasional di Dubai 2 tahun lalu. Kerja keras, ketekunan, dan dorongan orang tua membuatnya terus giat berlatih dan meraih medali. Banyak banget yang jago, dari mana nggak tahu, dan yang aku nggak kenal ternyata banyak yang jago. Nah, aku pikir kayak, duh aku bisa nggak ya nyampe sana, kayak skillku tuh sampai sana tuh bisa nggak? Sempet kayak ragu, kayak karena jauh banget perbandingannya aku sama mereka, jadi kayak nggak pede dulu. Terus tapi bapak sempat nyemangatin kan. Basral telah jadi andalan Indonesia di ajang internasional, tapi ia berharap pemerintah memperhatikan cabur skateboard dengan memberikan tempat latihan yang lebih baik. Targetnya yang pasti pelatnas lancar. Kalau ada pelatnas lancarnya itu pasti ke Asian Games kan. Kalau udah ada pelatnas dimanfaatin yang sebenar-benarnya, nggak disia-siain, karena kan jarang kan ada pelatnas tuh di skateboard. Pemuda yang besar di Karanganyar ini mencuri perhatian ketika berusia 12 tahun, ia mendapat medali perak SEA Games 2019. Sejauh ini Basral lebih banyak berlatih di jalanan. Perhatian pemerintah untuk cabur olahraga seperti ini tentu saja sudah sepatutnya diberikan. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Nelayan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Cilacap menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta. Unjuk rasa dilakukan untuk memprotes aturan tentang sejumlah aturan melaut. Menggunakan puluhan bus nelayan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia Kabupaten Cilacap, Jumat pekan lalu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta. Di tengah guyuran hujan, ribuan nelayan menyampaikan tuntutan terkait aturan melaut bagi nelayan dan pengusaha ikan. Sejumlah tuntutan yakni menolak naturalisasi kapal asing masuk Indonesia, harga acuan ikan, dan meminta keringanan retribusi kapal nelayan. Agar Kementerian Kelautan dan Perikanan mendengarkan keluhan para nelayan dan segera mengubah peraturan tentang aturan laut yang dinilai memberatkan nelayan. Kalau Cilacap kita isukan tadi terkait perluasan pelabuhan, kita khawatir ada kapal asing yang mau masuk ke Cilacap, dan alhamdulillah ditanggapi dengan baik, tidak ada kapal asing untuk masuk ke Indonesia. Pokoknya SNI Cilacap tolak kapal asing dalam bentuk naturalisasi, mau bentuk apapun kami tolak. Masal anugerah Tuhan ke kita dengan hasil yang berlimpah mau dikeruh habis sama kapal asing. Lebih baik nelayan lokal disejahterakan dulu. Diharapkan usai pertemuan perwakilan nelayan dan pemerintah ada solusi yang baik bagi nelayan agar bisa tetap melaut. Tim Liputan melaporkan.